Jadi hari ini tuh kita datang tamu dari SMA Negeri 5 Purwokerto atas Malang. Bisa perkenalkan diri dulu? Halo Nana. Halo. Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Isnani Latifatul Nikmah. Orang-orang biasa panggil aku Iva. Oke, senang ketemu sama kamu ya, Pak. Senang juga Nana. Akhirnya kita setelah lama banget kita udah nanti-nanti akhirnya bisa juga. Oke, jadi langsung aja tanpa basa-basi. Jadi di episode kali ini tuh kita akan membahas mengenai pentingnya pemanfaatan energi terbarukan di era globalisasi. Nah, aku mau nanya nih Pak, sebenarnya kenapa sih energi terbarukan tuh perlu dialihkan ke energi terbarukan? Terus apa hubungannya dengan globalisasi yang semakin meningkat? Nah, jadi itu simpelnya gini Lana. Energi terbarukan itu sumbernya itu sekarang udah mulai sedikit gitu. Itu tuh dari fosil tumbuhan dan juga fosil hewan. Nah, contohnya aja nih batu bara. Batu bara itu kan dari fosil tumbuhan. Nah, saat prosesnya itu kan fosil tumbuhan itu terkubur dalam waktu yang sangat lama, bisa sampai jutaan tahun, dan pada saat proses terkuburnya itu terjadi perubahan kimia dan juga perubahan fisik. Terus ini juga termasuk nggak sih yang dari fosil hewan tuh contohnya minyak bumi bukan? Yes, bener banget. Jadi itu prosesnya minyak bumi sama minyak bumi sama batu bara itu tuh sama, cuma bedanya kalau minyak bumi itu dari dasar laut dan kalau batu bara bukan dari dasar laut. Enggak. Dan minyak bumi itu enggak cuma dari fosil hewan, tumbuhan juga bisa. Bisa beberapa tumbuhan laut, terus plankton dan mikroorganisme laut. Cuma emang hasil yang paling banyak itu dari fosil hewan. Oh iya. Berarti kalau alasan buat kita beralih ke energi terbarukan itu cuma gara-gara jumlahnya yang emang terbatas? Enggak dong. Jadi energi tak terbarukan itu mempunyai dampak negatif seperti harga bahan bakar itu semakin naik atau enggak stabil gitu. Kadang naik, kadang turun. Terus emisi pembakaran energinya itu membuat lingkungan sekitar tercemar. Jadi kayak gak baik gitu deh buat kesehatan kita. Makanya orang-orang sekarang tuh lagi pada gencar-gencarnya banget buat beralih dari energi tak terbarukan ke energi terbarukan. Oh, jadi itu juga nyebabin globalisasi tuh meningkat gitu ya? Bener banget itu. Oh iya, kamu kan tadi sempat mention tuh kalau sekarang tuh lagi gencar-gencarnya buat beralih ke energi terbarukan. Nah, itu maksudnya gimana? Jadi tuh simpelnya kalau kamu lihat di sekitar nih ya, pasti ada lampu jalan. Terus kayak pasti entah itu di atasnya atau di bawahnya itu pasti ada kotak kecil. Dan itu tuh kayak ada garis-garisnya warna hitam gitu loh, tahu kan? Oh iya. Nah, itu salah satunya namanya panel surya. Terus kincir angin juga termasuk nggak sih? Ya. Kan dia kan digerakin sama angin tuh, jadi bisa menghasilkan listrik. Sementara angin kan emang jumlahnya tak terbatas ya. yes, benar. Dan fun fact-nya Indonesia tuh punya loh. Ini kan namanya PLTB ya. Ya. Pembangkit listrik tenaga bayu. Dan Indonesia tuh punya loh PLTB terbesar. Ada di Sulawesi Selatan, namanya PLTB Sidrap. Oh beneran? Beneran. Wih, keren juga ternyata. Keren, Baru tahu loh aku. Iya, makanya deh. Kayak itu tuh emang keren banget sih, sumpah. Terus selain itu, kita juga bisa memanfaatkan biogas dan biometana. Bedanya apa tuh? Kalau biogas itu gas hasil fermentasi sampah-sampah organik. Kalau biometana itu hasilnya gitu. Jadi kalau ini biogas tuh bisa kita manfaatin di sekitar juga ya. Kalau yang tadi kamu sebutnya tuh kayak PLTB terus PLTA gitu kan biasanya nggak mungkin buat dilakuin sama masyarakat sekitar kan. Biasanya kayak pakai institusi besar. Kayak emang susah aja gitu buat dilaksanain sama kayak masyarakat kita gitu deh. Makanya kita juga bisa pakai biogas dan biometana. Nah, biogas itu dari sampah-sampah organik kayak limbah ternak, terus sampah organik, kotoran hewan, dan kotoran manusia juga bisa loh. Kotoran hewan sama manusia? Bener. Apa nanti dia nggak bau tuh kalau buat dimanfaatin? Enggak, jadi itu nanti prosesnya melalui anaerob
atau yang tertutup gitu ya. kondisi anaerob. Jadi tuh kondisi anaerob itu kondisi tanpa oksigen. Jadi tuh kayak baunya nggak bakalan menyebar, dan sebelum digunakan juga harus dimurnikan biar jadi nanti metananya itu bisa lebih efisien dalam penggunaan bahan bakarnya gitu. Setelah mendengar penjelasan dari kamu, jadi bikin paham sih kenapa penting buat beralih ke energi terbarukan. Ya karena emang selain jumlahnya lebih banyak kan dibanding energi terbarukan, dia juga dampak yang ditimbulin tuh nggak berbahaya bagi lingkungan maupun makhluk hidup. Terus juga dia prosesnya lebih efisien gak sih dibanding energi tak terbarukan? Benar banget. Jadi energi terbarukan itu tuh dari alam ya. Jadi sifatnya tuh kayak gak akan habis gitu. Kayak contohnya sinar matahari, air, angin gitu. Jadi kayak tinggal bagaimana kitanya mengolah gitu. Terus kalau energi tak terbarukan itu kan memang dari alam juga sih. Cuma itu kan melalui proses dan waktu yang sangat lama ya. Contohnya kayak fosil tumbuhan dan fosil hewan. Jadi gitu guys, jangan ragu, jangan bimbang untuk kalian beralih dari energi tak terbarukan ke energi terbarukan. Nah bener nih kata Iva, apalagi dari penjelasan yang kita udah simak bareng-bareng, gak ada salahnya kan buat mulai beralih ke energi terbarukan. Jadi ayo guys mulai mencintai bumi dengan beralih ke energi terbarukan. See you guys. See you guys. See you.